Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ladang berlumpur di Eropa, tahun 1943. Kabut tebal menutup pandangan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Bukan karena gempa, bukan karena pesawat, tapi karena sesuatu yang mendekat, perlahan, berat, dan mematikan. Lalu suara itu datang, deru mesin baja, disertai dentuman rantai besi setebal lengan manusia. Seorang tentara sekutu menelan ludahnya. Ia tahu suara ini. Semua orang tahu. Seseorang berbisik pelan di antara parit, "Tiger, Tiger datang." Bukan tanpa alasan. Banyak pasukan sekutu lebih memilih mundur daripada menghadapi satu tank Tiger 1. Meriam mereka memantul, peluru baja seolah sia-sia. Sementara satu tembakan balik dari Tiger cukup untuk menghapus satu tank, satu regu, bahkan satu keberanian manusia. Tiger 1 bukan sekadar mesin perang. Ia adalah simbol ketakutan, legenda bergerak yang mengubah taktik, strategi, dan mental perang sekutu. Pertanyaannya, apa yang membuat Tiger 1 begitu menakutkan? Dan benarkah ketakutan itu sebanding dengan mitos yang berkembang di medan perang? Halo kamu yang sedang menyimak kisah perang paling kelam dalam sejarah manusia. Selamat datang di War Story, channel tempat kita menyelami bukan hanya strategi dan senjata, tapi ketakutan, harapan, dan nyawa manusia di medan perang. Jika kamu menyukai cerita perang yang disajikan dengan narasi mendalam dan sinematik, pastikan subscribe War Story, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar dari sejarah. Semoga kamu selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kejernihan hati, karena kisah malam ini cukup berat untuk yang tidak siap. Tank Tiger 1 lahir dari ketakutan Jerman sendiri. Pada tahun-tahun awal Perang Dunia II, Hitler dan para jenderalnya tersentak melihat keganasan tank Soviet T-34 dan KV-1 yang mampu bertahan dari tembakan Jerman. Dari rasa terancam itulah lahir sebuah obsesi, menciptakan tank yang tak hanya kuat, tetapi mendominasi secara psikologis. Tiger 1 bukan dibuat untuk jumlah besar, melainkan untuk ketakutan besar. Dengan bobot hampir 57 ton, baja setebal benteng, dan mesin yang meraung seperti binatang liar, Tiger bukan alat perang biasa, tetapi pernyataan kekuasaan. Setiap komponennya dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan musuh sebelum musuh sempat berpikir. Saat pertama kali dikerahkan pada tahun 1942, sekutu belum siap, bukan secara teknis, bukan secara mental. Tiger muncul seperti makhluk asing, lebih besar, lebih tinggi, dan terasa tak terkalahkan. Prajurit yang biasa menghadapi Panzer sebelumnya mendadak ragu. Peluru anti-tank standar memantul, meninggalkan bekas putih di baja Tiger, seakan mengejek. Laporan-laporan dari garis depan cepat menyebar. Tank ini tak bisa dihancurkan. Ketakutan mulai tumbuh sebelum Tiger benar-benar terlihat. Legenda mulai lahir. Banyak kru tank sekutu melaporkan momen terakhir mereka adalah kilatan cahaya dari kejauhan, lalu ledakan yang menghentikan segalanya. Efek psikologisnya jauh lebih dahsyat daripada kerusakan fisik. Pasukan sekutu mulai mengubah taktik bukan untuk menang, tapi untuk menghindari Tiger. Mereka memanggil bantuan udara, memancing ke ladang ranjau, atau menyerang dari samping dengan risiko besar. Bahkan muncul istilah Tiger Panic, di mana pasukan melaporkan Tiger meski yang mereka lihat hanyalah bayangan atau tank biasa. Ketakutan telah menguasai pikiran, dan dalam perang, pikiran yang kalah akan menyeret tubuhnya sendiri pada kehancuran. Tiger Eye dilapisi baja tebal hingga 100 mm di bagian depan. Pada masanya, itu seperti tembok berjalan. Banyak peluru sekutu tak mampu menembusnya bahkan dari jarak dekat. Tapi yang membuatnya benar-benar menakutkan adalah cerita yang beredar. Setiap Tiger yang bertahan hidup menjadi bahan cerita berlebihan. Satu Tiger menghancurkan 10 tank, menahan seluruh batalion, bertahan sendirian. Beberapa kisah benar, sebagian dibesar-besarkan. Tapi di medan perang, kebenaran sering kalah oleh cerita yang dipercaya. Para komandan sekutu tahu bahwa Tiger jumlahnya sedikit, namun di lapangan, setiap Tiger terasa seperti 10.
Hal ini memaksa sekutu mengalokasikan sumber daya besar hanya untuk satu ancaman. Waktu, amunisi, nyawa, semuanya dikorbankan demi mengalahkan satu monster baja. Tiger tidak hanya berperang dengan meriam dan baja, tetapi dengan teror yang meresap ke dalam jiwa prajurit. Nama-nama seperti Michael Whitman menjadi legenda, bukan karena mesinnya semata, tapi karena manusia yang mengendalikannya. Kru Tiger adalah pasukan elit, terlatih dan berpengalaman. Mereka tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan kapan mundur. Tiger di tangan kru biasa memang kuat, tapi di tangan seorang ace, ia berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kemenangan mereka menambah mitos bahwa Tiger benar-benar tak bisa dihentikan. Namun di balik semua itu, mereka juga manusia, terjebak di dalam baja panas, diburu pesawat, dan dibenci lawan. Ketika Tiger akhirnya dihancurkan, seringkali kru memilih bertahan sampai akhir karena keluar berarti menghadapi tembakan infanteri yang menunggu dengan dendam. Tiger adalah kekuatan, tapi juga penjara baja bagi penghuninya. Meski menakutkan, Tiger bukan tanpa celah. Ia lambat, boros bahan bakar, dan sering rusak. Beratnya membuatnya sulit melewati jembatan atau medan lunak. Sekutu yang belajar dari pengalaman mulai mengeksploitasi kelemahannya, serangan udara, sabotase logistik, dan pengepungan. Sedikit demi sedikit, aura ketakutan mulai retak. Produksi Tiger yang mahal dan lama membuat jumlahnya tak pernah cukup. Sementara sekutu memproduksi ribuan tank, Tiger hadir dalam ratusan. Pada akhirnya, perang dimenangkan, namun kisah Tiger juga menjadi pengingat bahwa teknologi, sehebat apapun, tidak kebal terhadap waktu. Pada akhirnya, ia hancur oleh strategi, ekonomi, dan ketekunan manusia. Monster itu jatuh, tapi bayangannya masih menghantui sejarah. Perang mengajarkan satu hal pahit, ketakutan bisa diciptakan, disebarkan, dan diwariskan. Tapi ia juga bisa dikalahkan oleh akal, kesabaran, dan persatuan. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk bersyukur hidup di masa damai dan menggunakan pengetahuan sejarah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika kamu merasa cerita ini membuka wawasanmu, subscribe War Story, bagikan ke temanmu, dan tulis di komentar. Menurutmu, apa senjata paling menakutkan dalam perang? Mesin atau manusia di baliknya? Sampai jumpa di kisah perang berikutnya.